Sobat Garuda Militer, kabar terbaru datang dari TNI Angkatan Laut. Kali ini, ada rencana besar yang akan membuat kekuatan maritim Indonesia semakin kuat. KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengumumkan bahwa TNI AL bakal mengirim satuan tugas atau Satgas ke Italia pada Januari tahun 2025 mendatang. Satgas ini akan menjadi awak kapal patroli lepas pantai canggih, Pattugliator Polivalente de Altura PPA, atau yang dikenal juga sebagai Offshore Patrol Vessel OPV. Mereka akan langsung bertugas di atas kapal fregat PPA ini, sejak keberangkatan dari galangan Fincantieri Italia hingga tiba di Indonesia. Melansir dari laman Kompas pada tanggal 18 Desember tahun 2024, menurut KSAL, kapal fregat PPA pertama diharapkan tiba di Indonesia pada pertengahan 2025. Bahkan, beliau optimis kapal ini bisa sampai lebih cepat, bahkan sebelum bulan Juni sobat. Selain itu, TNI AL juga akan mengirim Satgas ke Turkiye untuk mendukung pembangunan kapal cepat rudal KCR yang menjadi salah satu alutsista andalan masa depan. Nah, Sobat Garuda Militer, proyek pembangunan kapal perang Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi bukti nyata keseriusan Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritim NKRI. Dengan tambahan kapal-kapal canggih ini, TNI AL akan semakin tangguh dalam menjaga perairan Nusantara, sekaligus menjadi kekuatan maritim yang diperhitungkan di kancah internasional. Sebagai informasi, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 2 kapal fregat PPA senilai 1,18 juta euro atau sekitar 20,3 triliun rupiah. Kapal fregat canggih ini tak hanya berfungsi untuk patroli dan penyelamatan, tetapi juga mampu menjadi kapal tempur garis depan. Dengan spesifikasi sekelas Frigate European Multi-Mission atau FREMM, kapal fregat tercanggih dan terbesar di ASEAN ini akan menjadi aset strategis yang memperkuat dominasi TNI AL di perairan Nusantara. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal fregat PPA ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan berbagai misi, mulai dari perlindungan sipil hingga operasi militer. Dengan fleksibilitas tinggi, kapal ini bisa diandalkan untuk menghadapi berbagai tantangan di laut. KSAL juga menekankan bahwa pengadaan kapal ini merupakan bagian dari strategi besar TNI AL untuk membangun kekuatan maritim modern yang mampu menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Kerjasama dengan galangan kapal ternama seperti Fincantieri di Italia dan proyek pembangunan KCR di Turkiye juga membuka peluang besar untuk transfer teknologi. Ini artinya, Indonesia tidak hanya membeli kapal, tetapi juga mendapatkan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Bayangkan sobat, suatu saat nanti, Indonesia bisa memproduksi kapal-kapal canggih seperti ini secara mandiri. Kedepan, TNI AL diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan armada yang lebih modern dan canggih. Dengan keberadaan kapal PPA dan KCR ini, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai negara maritim yang kuat, tidak hanya di kawasan, tetapi juga di tingkat dunia. Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kekuatan maritim adalah prioritas utama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Ada kabar gembira lainnya lagi nih buat Sobat Garuda Militer, khususnya yang selalu mendukung kemajuan teknologi pertahanan dalam negeri. Setelah sukses dengan roket Erhan 122B, PT Dahana kini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan roket permukaan ke permukaan terbaru mereka, Erhan 450. Roket permukaan ke permukaan dengan kaliber 450 mm ini digadang-gadang bakal jadi cikal bakal rudal balistik buatan lokal. Kalau proyek ini sukses,
teknologi rudal Indonesia bisa setara dengan negara-negara seperti Iran, China, dan Turki. Gokil banget kan? Dilansir dari laman Airspace Review pada tanggal 17 Desember tahun 2024, menurut Direktur Utama PT Dahana, Pak Syaifuddin, roket Erhan 450 ini dikembangkan berkat kerjasama solid dengan Balitbang Kemhan RI dan BRIN. Kolaborasi ini diharapkan gak cuma membuat Indonesia mandiri dalam pengembangan roket, tapi juga bisa menjadi pemain penting dalam rantai pasok industri pertahanan dunia. Keren banget kan? Sebagai informasi, roket Erhan 450 ini punya spesifikasi yang gak main-main sob. Panjangnya mencapai 7,8 meter dengan diameter 45 cm. Bobot totalnya 1.900 kg, dan yang bikin makin hebat, jarak tembaknya bisa mencapai lebih dari 100 km. Roket ini juga bisa melesat dengan kecepatan 4.500 km per jam, alias 3,6 Mach. Roket ini udah masuk kategori supersonic sob, jadi beneran bukan kaleng-kaleng. Nah, Sobat Garuda Militer, kalau Erhan 450 sukses diproduksi massal, ini bakal jadi gebrakan besar, apalagi kalau dikembangkan lebih lanjut ke program Short Range Ballistic Missile atau SRBM dalam negeri. Hal ini juga berpotensi jadi tren baru di kawasan ASEAN. Awalnya roket ini dikenal dengan nama RX-450, namun kini telah diubah menjadi Erhan 450 dengan berbagai peningkatan teknologi. Selain untuk pertahanan, roket ini juga diharapkan dapat memiliki nilai komersial. Pak Syaifuddin optimis kalau roket ini bisa segera diproduksi massal. Tapi tentu, semua itu nggak lepas dari dukungan kita semua sob. Roket ini sendiri sudah melewati berbagai uji coba, termasuk uji terbang dan uji statis sejak 2018 hingga 2022, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari segi performa. Kalau semuanya berjalan lancar, Erhan 450 akan jadi senjata strategis andalan Indonesia. Nah, Sobat Garuda Militer, PT Dahana juga nggak cuma fokus di pengembangan roket ini loh. Mereka lagi bikin berbagai produk canggih lain, seperti smart bomb untuk UAV dan pengembangan propelan. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius banget dalam mewujudkan kemandirian di sektor alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam. Dalam jangka panjang, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Balitbang Kemhan RI dan DefenID akan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional dalam bidang pertahanan. Jadi Sobat Garuda Militer, mari kita terus dukung perkembangan teknologi pertahanan ini. Bersama-sama, kita bisa melihat kemajuan yang luar biasa dari generasi inovasi anak bangsa. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.